Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wada'iyan ilal haqqi bidanihi wa sirajan munir. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Segenap rindu yang tak pernah lain hanyalah milik Allah yang maha tahu. Dan segenap sanjung yang menggaung hanyalah milik Allah yang maha. Sholawat berbingkai salam marilah kita haturkan kepada mahkota alam, Nabi pelipur lara di kala duka, penyejuk kalbu di kala rindu, dan penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan tema buah dari kesabaran. Perubahan budaya lintas zaman amat sangat terasa bagi khalayak manusia saat ini. Saat ini kita yang hidup di zaman yang serba cepat dan masif. Perlu digarisbawahi, cepat di sini bukan berarti tergesa-gesa atau tidak sabar. Lihatlah di jalan raya, banyak orang yang menyalip dan mendahului pengendara lain atau menerobos lampu lalu lintas. Bahkan pada saat menunggu kereta api lewat pun banyak pengendara yang memanui lajur sebelah kanan yang notabene adalah jalur dari pengendara yang berlawanan arah. Dan lihat pula, banyak orang yang sangat ingin cepat kaya dengan cara menginvestasikan hartanya dengan keuntungan yang menggiurkan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi apa yang mereka dapatkan? Bukannya untung, tapi malah buntu. Bukannya kekayaan atau keuntungan yang melimpah, tapi justru mereka kehilangan modal yang ia setorkan atau bahkan bisa kehilangan nyawa. Dan bila kita perhatikan saat ini, banyak orang yang mengeluh dengan situasi atau kondisi yang dianggapnya tidak bersahabat dengannya. Saat panas, dia galau. Saat hujan turun, dia mengeluh. Saat dia nganggur, dia sangat ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Dan ketika dia sudah bekerja, dia sangat cepat ingin menikmati liburan. Dan masih banyak lagi contoh yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sedari dulu alam sudah mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang instan di muka bumi ini. Semuanya perlu proses panjang yang melelahkan. Semuanya perlu proses kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa. Lihatlah padi yang membutuhkan waktu 4 bulan untuk siap dipetik. Dan jagung yang memerlukan waktu 3 bulan untuk siap dipanen. Dan pohon mangga yang hanya berbuah di bulan Oktober saja. Sabar pada masa sekarang sepertinya sudah merupakan sesuatu yang sangat amat langka. Padahal jika ditinjau lebih dalam, sabar merupakan satu-satunya tirakat yang sangat mujarab untuk mencapai satu kunci kesuksesan dan keberhasilan. Dan itu berlaku dalam setiap kegiatan apapun. Misalnya, kalau kita ingin mendapat gelar sarjana, maka kita juga harus sabar dan telaten mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui. SD, SMP, SMA, dan duduk di bangku kuliah dan durasi waktu yang sangat panjang
kita ingin uang berlimpah, maka kita juga harus rajin bekerja, berhemat, dan menabung bertahun-tahun. Dan bila kita ingin pintar, maka kita juga harus rajin belajar, berlatih, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Hadirin pemirsa rahimakumullah, ada suatu kisah yang tak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau pernah mengalami suatu frustasi yang luar biasa dalam hidupnya karena ketidakmampuannya dan kebodohannya dalam menyerap suatu ilmu. Hingga di tengah kegelisahan, kesedihan, dan keputusasanya yang luar biasa, beliau memutuskan untuk hengkang, drop out dari majelis taklim di mana beliau mengabdi, untuk menuju pulang ke rumahnya. Dan ketika dalam perjalanan pulang, beliau pun singgah di suatu gua. Ketika beliau merenung, beliau menyaksikan tetesan air yang jatuh dari atap gua yang menimpa sebuah batu besar hitam yang keras. Dan apa yang beliau lihat? Tetesan air itu sedikit demi sedikit mampu melubangi batu hitam yang sangat keras tersebut. Dan ini menjadi inspirasi besar bagi Ibnu Hajar al-Asqalani untuk mengambil satu keputusan besar dalam sejarah hidupnya. Beliau pun bangkit dan berjuang untuk kembali ke majelis taklim, melawan ketidakmampuan dan kebodohannya dalam menuntut ilmu. Dan apa hasilnya? Beliau pun berhasil menjadi salah seorang ulama besar yang diakui dan dikagumi dunia sampai saat ini. Berdasarkan penggalan kisah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kesabaran dan ketelatenan sangat perlu ditanam dan dipupuk sejak dini di setiap sanubari insan seantero jagat raya ini, agar kehidupan bisa berjalan harmonis, seimbang, selaras, indah, sesuai yang telah Allah tentukan dengan kudratullah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisyabri wassalah. Innallaha ma'asy-syabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah perlindungan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama, bahwa cepat itu bukan berarti tergesa-gesa. Di era milenium, industri global seperti saat ini, kita dituntut untuk cepat dan terampil. Tetapi itu semua ada aturan mainnya. Tidak boleh comot sana, comot sini, tendang sana, tendang sini, sikat sana, sikat sini, atau bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu hasil. Karena hal ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang berbunyi, al-ajalatu minasyaiton, akhrajahu Tirmidzi. Sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini seharusnya menjadi muhasabah bagi nafs kita, bagaimana cara kita hidup dengan cepat terampil, tetap dalam koridor ajaran-ajaran Islam yang tidak merugikan pihak lain dan mengedepankan egoisme kepentingan pribadi. Yang kedua, Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat sabar. Marilah kita lihat dari kisah Nabi Zakaria. Beliau dengan telaten, sabar, terus meminta kepada Allah untuk diberi keturunan. Dan akhirnya Allah mengabulkannya setelah usianya 90 tahun. Sekelas Nabi saja perlu proses yang panjang dengan ketelatenan dan kesabaran yang luar biasa. Apalagi kita manusia biasa. Dan lihat pula kisah Nabi Musa. Beliau memerlukan waktu 40 tahun berdoa untuk mengalahkan Fir'aun. Dan hasilnya, kalahnya Fir'aun dengan tenggelamnya di Laut Biru. Dari kisah-kisah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa
Sabar adalah perbuatan yang sangat berat untuk dilaksanakan, tetapi hasilnya luar biasa berupa kenikmatan, yaitu terkabulkannya doa yang seperti engkau harapkan. Zaid bin Sabit dalam khutbahnya berkata, "In syabartum al-asyaqi qalilan istamta'tum bil arfa'il ladzi tumilan." Jika kalian mau bersabar sedikit saja dalam kesulitan, maka niscaya kamu akan merasakan nikmat dalam waktu yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.